Halo bro nobar semuanya dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan alur sebuah film yang berjudul The Rental yang dirilis pada tahun 2020, di mana film ini menceritakan tentang dua pasang kekasih yang melakukan liburan di sebuah villa yang terletak tak jauh dari pantai. Namun tanpa diduga, di sana mereka malah dihadapkan dengan suatu masalah yang rumit. Lantas, apakah sebenarnya yang terjadi? Oke, daripada berlama-lama, kita lanjut saja ke alur cerita filmnya. Film dibuka dengan memperlihatkan pasangan bukan kekasih yang bernama Mina dan Charlie. Mina merupakan asisten Charlie di kantornya, yang mana saat itu mereka sedang melihat-lihat villa untuk liburan akhir pekan mereka. Sesaat kemudian mereka dikejutkan dengan kedatangan pria bernama Josh yang tak lain adalah adik Charlie sekaligus kekasih Mina. Lalu setelah berbincang tentang rencana liburannya, Josh dan Mina pun kemudian pergi. Okay, let's hit it. I love you, bro. Love you more. Di rumah, Charlie bercerita tentang rencana liburan mereka bersama istrinya yang bernama Michelle. Selain itu, dia sedikit berbincang tentang hubungan Josh dan Mina. Charlie menyayangkan gadis secerdas Mina harus berhubungan dengan adiknya yang badung. Singkat waktu, mereka pun akhirnya berangkat. Terlihat saat itu Josh membawa anjingnya yang bernama Reggie, walaupun sebenarnya hal itu dilarang oleh pemilik villa. Di perjalanan, Mina merasa kesal dengan pemilik villa yang telah menolak bookingannya. Sementara saat Charlie yang booking dengan mudahnya langsung diterima. Mina menganggap pemilik villa itu rasis karena namanya berbau Timur Tengah. Beberapa saat kemudian akhirnya mereka tiba di villa itu. Lalu kedatangan mereka disambut oleh si pemilik villa yang bernama Tyler. Sesaat kemudian Tyler pun mengajak tamunya untuk melihat-lihat semua ruangan dan fasilitas di villa tersebut. Instructions are on the side. Nice getting in after dark. Should have had one here already. Then I'll let you get to it. Sebelum Tyler pergi, Mina sempat mempertanyakan kenapa bookingannya ditolak. Namun si Tyler menjawab dengan dingin dan alasan yang tak jelas. Lalu si Tyler pun pergi meninggalkan tempat itu. Melihat itu, Mina pun semakin kesal kepada si Tyler. Asshole. Hey. Sesaat kemudian, ketika Josh sedang bermain dengan anjingnya, tanpa sengaja dia menemukan ruangan di belakang villa. Namun ruangan tersebut terkunci dengan menggunakan sandi. Josh pun mencoba memasukkan sandi dengan acak dan tentu saja gagal. Lalu tak lama kemudian, mereka berempat berjalan-jalan ke pantai untuk menikmati sunset. Di sana Charlie dan Mina terlihat sangat akrab, namun Michelle dan Josh pun tak mempermasalahkan itu. Setelah hari mulai gelap, mereka pun kembali ke villa. Di sana mereka dikejutkan dengan keberadaan sebuah teleskop milik Tyler. Karena sebelum tadi pergi, Tyler mengatakan bahwa dia akan meminjamkan teleskop miliknya. Di sana lagi-lagi Mina kesal dengan Tyler karena telah seenaknya masuk ke sana saat mereka pergi. Whoa. Couldn't leave it on the front porch? Malam harinya mereka sedikit berpesta tepung harum, kecuali Michelle karena saat itu dia memutuskan untuk tidur lebih cepat. Di luar mereka bertiga menikmati indahnya pemandangan langit. Namun Josh yang terlihat sudah teler memutuskan untuk segera tidur. Come back out. Sesaat kemudian Charlie menyiapkan bak air hangat untuk berendam. Mina yang kesal karena Josh malah tidur, dia pun memutuskan untuk ikut berendam. Saat itu mereka pun mulai terbawa suasana. Tanpa sadar di sana mereka pun akhirnya saling bacok. Namun tak lama kemudian mereka dikagetkan dengan suara Reggie yang tiba-tiba menggonggong dan berlari ke villa. Saat itu juga Mina memutuskan untuk masuk dan mengakhiri aksi pacok memacoknya. Lalu Mina pun lanjut mandi di kamar mandi kamarnya. Namun tiba-tiba
Charlie yang sudah kebelet pun menyusul Mina ke kamar mandi dan di sana terjadilah. Mantap. Keesokan paginya, terlihat Michelle yang sedang bersiap-siap untuk pergi ke sebuah bukit seperti yang telah mereka rencanakan. Akan tetapi Mina dan Charlie terlihat lesu, mungkin karena efek semalam. Dan akhirnya mereka berdua pun memutuskan untuk tidak ikut. Sementara itu Michelle dan Josh pun berangkat berdua. I'm sorry. Josh, ready? Saat Josh dan Michelle telah pergi, di rumah Mina berbicara kepada Charlie bahwa kejadian semalam jangan sampai terulang lagi. Karena dia sangat mencintai Josh dan menyesal telah mengkhianatinya. It can never happen again. I really do love your brother. I know. Scene beralih pada Josh dan Michelle yang telah sampai di bukit. Sembari jalan mereka saling bercerita tentang pasangan mereka masing-masing. Di sana Michelle bercerita tentang awal pertemuannya dengan Charlie. Bahwa saat itu ternyata Charlie masih memiliki kekasih dan sampai saat ini Michelle merasa bersalah telah merebut Charlie. Namun tiba-tiba dengan polosnya Josh berkata bahwa hal itu sudah biasa bagi Charlie. Karena sebelum kenal dengan Michelle, Charlie juga pernah mengalami hal yang sama dengan mantan-mantannya. Mendengar itu sontak saja mood Michelle menjadi buruk. It's fine. It's okay. Let's just keep up. Di villa, ketika sedang mandi tiba-tiba Mina dikagetkan dengan kamera pengintai di dalam shower. Saat itu dia pun langsung memanggil Charlie. Melihat itu Charlie pun langsung melihat kamar mandi satunya tempat semalam mereka bermantap pria. Di sana sontak saja Charlie pun kaget karena di kamar mandi itu juga terdapat kamera. Otomatis perbuatan mereka semalam telah diketahui seseorang. Mina pun panik dan berniat akan melaporkan hal itu pada polisi. Namun Charlie melarangnya. Karena kalau Mina melapor pada polisi, si pelaku pasti akan membeberkan apa yang mereka perbuat. Di situ Charlie pun menyuruh Mina untuk diam dan jangan memberitahukan hal ini kepada Josh dan Michelle agar rahasia mereka pun tetap aman. You're gonna be jacking off to it. I think we pretend like it didn't happen. I'm gonna fucking kill him. Di tengah kebingungan, Josh dan Michelle pun kembali. Namun di sana Michelle bersikap dingin kepada Charlie karena dia masih teringat perkataan Josh tentang masa lalu Charlie. Namun hal itu tak berlangsung lama, Michelle pun tak mau merusak suasana liburan mereka. Sore harinya, Michelle memakai tepung harum yang kemarin malam sengaja Charlie sisakan. Bersamaan dengan itu Josh tersadar bahwa anjingnya telah hilang. Lalu mereka pun disibukkan untuk mencari keberadaan anjing tersebut. Namun hingga hari mulai gelap mereka tak kunjung menemukannya. Reggie! Reggie! Malam harinya Michelle mendapati bak air hangatnya tak berfungsi. Mengetahui itu dia pun berinisiatif memanggil Tyler untuk segera memperbaikinya. Mendengar nama Tyler, Josh pun langsung berpikir bahwa orang itulah yang telah membawa anjingnya. Dia pun akan menanyakan hal itu saat nanti Tyler datang. Tak lama kemudian si Tyler pun datang. Tanpa basa-basi, Josh langsung menanyakan anjingnya. Namun seperti biasa, Tyler menjawab Josh dengan dingin. Dia pun malah menyalahkan Josh karena sudah melanggar peraturan villa yang tak memperbolehkan membawa hewan peliharaan. Did you take my dog? What? What you said, partner? I'm just trying to... Setelah itu Tyler langsung memperbaiki bak air hangat. Lalu ketika dia hendak pergi, Mina mengajak Tyler ke kamar mandi. Di sana Mina mempertanyakan tentang kamera dalam shower dan Mina pun menuduh Tyler yang sengaja memasangnya. Di sana Mina mengancam akan melaporkan Tyler kepada polisi. Tyler yang tak terima dengan tuduhan Mina pun berniat akan melaporkan balik. Di sana Mina pun panik. Dia takut jika Tyler akan melaporkan perbuatannya bersama Charlie di kamar mandi itu dan di sana ketegangan pun terjadi. Lalu tanpa sengaja hal itu dilihat oleh Josh.
Dia pun langsung menghampiri Tyler dan menghajarnya hingga tak sadarkan diri. Mendengar keributan itu, Charlie dan Michelle pun menghampirinya. Lalu Charlie menghentikan Josh yang masih menghajar Tyler. Di luar, Michelle bertanya kepada Mina apa sebenarnya yang telah terjadi. Di sana Mina pun menjelaskan bahwa di kamar mandi villa itu terdapat sebuah kamera pengintai. Dan penyebab keributan barusan karena dia menanyakan hal itu kepada Tyler. Mendengar itu sontak saja Michelle pun terkejut. I fucked up. Di saat mereka masih kebingungan, terlihat seorang misterius tiba-tiba berada di villa itu dan menghabisi Tyler yang saat itu masih hidup. Di luar, mereka belum menyadari bahwa Tyler telah dihabisi seseorang. Michelle pun berniat akan menghubungi ambulans untuk membawa Tyler ke rumah sakit. Sementara itu, Charlie pergi untuk mengecek keadaan Tyler. Belum sempat Michelle menghubungi ambulans, tiba-tiba Charlie mengatakan bahwa Tyler telah tewas. Di sana mereka pun semakin panik dan bingung harus berbuat apa lagi. Lalu Michelle pun menyarankan agar mereka melapor polisi. Namun hal itu dibantah oleh Charlie karena dia tak mau jika Josh masuk penjara. Lalu tiba-tiba Charlie pun mempunyai ide gila. Dia berniat akan membuang jasad Tyler. Namun di sana Michelle pun keberatan dan memilih untuk tidak terlibat. Sementara Josh dan Mina mereka membantu Charlie membawa jasad Tyler ke tebing dan langsung membuangnya. Di villa, Michelle dikejutkan oleh suara air di kamar mandi atas. Lalu dia pun pergi ke atas untuk melihatnya. Lalu tiba-tiba di sana dia dikejutkan dengan video rekaman saat Charlie dan Mina sedang bermantap pria. Sontak saja Michelle pun kaget karena dia tak menyangka Charlie melakukan itu dengan calon adik iparnya sendiri. Sesaat kemudian terlihat Charlie yang baru saja kembali ke villa. Di sana dia terkejut melihat Michelle yang tiba-tiba pergi menggunakan mobilnya. Lalu Charlie pun berusaha menghentikannya. Di sana Michelle pun berbicara kepada Charlie bahwa dia telah mengetahui semua yang terjadi antara Charlie dan Mina. Di sana Charlie pun tak bisa mengelak lagi dan hanya bisa pasrah ketika Michelle pergi. Wait, is she coming back? This is not okay, Charlie. Di perjalanan, mobil yang Michelle kendarai tiba-tiba oleng dan menabrak pohon. Dia pun turun untuk melihatnya dan ternyata ban mobilnya bocor terkena ranjau yang sengaja dipasang seseorang. Dalam keadaan panik, Michelle pun terpaksa menghubungi Charlie. Namun tiba-tiba mendapat pesan dari Michelle, Charlie pun bergegas pergi menghampirinya. Namun setibanya di mobil dia pun bingung karena Michelle tak ada di sana. Lalu dia pun menghubungi Michelle dan terlihat ponsel Michelle menyala di kejauhan. Charlie pun berjalan menghampirinya. Namun tanpa diduga kakinya tersandung sesuatu yang ternyata adalah Michelle dalam keadaan tewas. Sontak saja Charlie pun kaget. Lalu tiba-tiba di villa, Josh dan Mina terlihat mendobrak ruangan di belakang villa. Di sana dia berpikir bahwa ruangan itu adalah ruangan kontrol tempat pelaku yang memasang kamera di kamar mandi. Namun ternyata di sana hanya gudang tempat menyimpan barang-barang bekas. Melihat itu, Mina kembali ke villa sementara Josh tetap di sana. Sesaat kemudian, tiba-tiba Josh mendapat pesan dari ponsel Charlie yang berisi rekaman suara saat Charlie dan Mina berbincang tentang perselingkuhan mereka. Josh pun segera menghampiri Mina dan bertanya apa maksud pembicaraan itu. Di sana Mina pun coba beralibi, namun tiba-tiba sebuah pesan kembali diterima, yang kali ini adalah video saat Charlie dan Mina bermantap pria.
Di situ Mina pun sudah tak bisa mengelak lagi. Josh pun murka dan langsung pergi untuk menyusul Charlie. Namun tanpa diduga, melihat Josh terkapar, Mina pun langsung berlari ke atas dan psikopat itu mengejarnya. Namun Mina berhasil mengecoh psikopat dengan melemparkan sepatunya ke bawah. Psikopat yang menyangka Mina telah meloncat pun segera turun untuk mengejarnya. Setelah psikopat pergi, Mina pun keluar dari persembunyiannya dan segera pergi untuk melarikan diri. Namun tiba-tiba, setelah menusuk wajah psikopat, Mina pun berlari sekencang-kencangnya. Namun seperti yang dikatakan channel Sakahayang bahwa psikopat mah kuat, dia pun segera mengejar Mina. Mina pun terus berlari dalam kegelapan dan psikopat itu terlihat terus mengejarnya. Lalu tanpa diduga, akhirnya Mina pun terjun bebas dan almarhum. Keesokan harinya, terlihat anjing milik Josh masuk ke villa itu. Di sana dia seperti kebingungan karena majikannya tak ada di sana. Lalu terlihat psikopat itu membelai anjing milik Josh dan membiarkannya pergi. Dan pada akhirnya di film ini hanya anjing tersebut yang selamat. Di akhir film, terlihat pria psikopat itu terus menyewa penginapan lain dan melakukan hal yang sama di setiap tempat yang dia sewa. Lalu, siapa sebenarnya psikopat itu? Dan ternyata, film pun selesai dengan ending yang gak jelas.